Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam saat teduh pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama bangun rohani kita lagi untuk dengerin firman Tuhan, untuk muji Tuhan pagi hari ini. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan dibuat berhasil sama Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap harinya untuk kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap harinya ya Tuhan. Setiap pagi kami boleh menikmati kasih Tuhan yang selalu baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Ya Rabba 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 ya Rabba. Ya Rabba 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 ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Thank you Tuhan Yesus. Ya Rabba 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 ya Rabba. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
Tuhan, Kau sungguh amat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami gak ada seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Supaya kami berani melangkah di tahun yang baru Tuhan. Dan kami menangkap apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Kami sayang Kau. Kami cinta Kau. Kau sungguh amat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti waktu kita mau masuk ke tahun 2021, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Saat ini kita juga alami hal yang sama. Tapi sama seperti waktu kita percaya, kita melangkah dengan Tuhan, kita juga mau lakukan bahwa tahun 2022 nanti pasti akan lebih baik daripada tahun 2021. Kita percaya selama kita bersama dengan Tuhan pasti hal-hal yang besar, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang belum pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, pikiran kita, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin Bapak Ibu akan bilang gini, ibu bisa bilang seperti itu, tapi kami kehilangan. Kami kehilangan bukan hanya kehilangan materi selama 2021 ini. Kami kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin dari antara Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang kehilangan saudara-saudara yang dicintai, saudara-saudara yang dikasihi. Bagaimana saya bisa melangkah ke tahun 2022 dengan keadaan seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan, janji Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Kita bisa buka sekarang ya di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya ibu gak tahu. Ini semua udah habis Bu. Semuanya udah habis. Kalau main game tuh udah game over. Udah habis. Tidak. Saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan kita katakan pada pagi hari ini, jangan ingat-ingat yang dahulu, yang zaman purbakala. Apapun keadaanmu, apapun keadaanku, apapun keadaan kita semua, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Sudahkah kita mengetahuinya? Firman Tuhan katakan seperti itu. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun mau ada jalan, di padang belantara mau ada sungai. Itu sesuatu hal yang mustahil. Tapi Tuhan akan memberikan itu kepada kita yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Kalau demikian, jadi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk kita mau masuk ke tahun 2022? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama mungkin langkah-langkah yang harus kita siapkan. Yang pertama, baik kita ambil waktu. Orang dunia pun bisa, saya mau bikin resolusi, saya mau
mau bikin planning. Di perusahaan pun juga planning, budgeting. Wah, mereka semua lagi pada sibuk pada rapat-rapat. Nah, kita anak-anak Tuhan, ayo ambil bagian. Cari waktu sendiri dengan Tuhan, berdoa, introspeksi diri, tanya sama Tuhan. Kalau ada hal-hal kita gagal di tahun 2021, tanya sama Tuhan. Coba renungi, coba lihat, barangkali itu kesalahan kita. Barangkali kita, mungkin misalnya kita memberi harga terlalu mahal waktu lagi kita berjualan. Atau mungkin servis kita nggak baik kalau kita memberikan servis ya jasa usaha kita. Atau mungkin kalau kita bergaul dengan teman-temannya tuh menjauh dari kita. Atau mungkin karena kita kata-kata kita mungkin ketus. Atau apa, introspeksi diri aja. Semua kita cek. Lalu jangan salah-salahin orang lain. Jangan kita mencari kambing hitam. Jangan kita, oh ini gara-gara ini, oh ini gara-gara, enggak. Tapi kita bertobat habis itu. Kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan. Lalu minta Tuhan tuntun saya, beri saya hikmat. Jadi untuk jalan ini saya harus ngapain ya Tuhan? Kalau perlu, misalnya kita dalam bidang usaha, kita pergi ke orang-orang yang memang dia ahli dalam bidang tersebut. Kita coba tanya kepada beliau gitu, bagaimana caranya ya? Ya kita rendah hati, ya tentu untuk menuju ke situ kita udah doa juga sama Tuhan. Kalau enggak juga orang enggak suka sama kita. Kita minta favor, kita minta anugerah supaya orang itu mau memberikan kita penjelasan gitu. Hal-hal seperti itu kita lakukan. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Setelah kita minta maaf, setelah kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, yang kedua adalah kita intim sama Tuhan. Kita intim supaya kita tahu. Contohnya seperti ini ya. Sekarang ini lagi banyak orang misalnya bikin kedai kopi. Oh saya juga bisa, oh saya mau bikin kedai kopi. Semua juga bisa. Tapi kalau orang yang intim sama Tuhan, dia tahu. Tuhan bener gak nih Tuhan saya bikin kedai kopi. Modelnya kayak gimana, caranya kayak gimana. Orang-orang yang dekat sama Tuhan nanti Tuhan akan kasih tahu. Firman Tuhan katakan ya di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya. Jadi Tuhan akan kasih tahu ke kita. Kita jadi gak ngikut-ngikutin orang, kita gak ngikutin musim-musim yang lagi musim di dunia ini. Kalaupun kita disuruh buka misalnya kedai kopi, tapi caranya bagaimana, bentuknya gimana, penyajiannya gimana, pasti lain dari yang lain gitu loh, istimewa. Dan orang akan terheran-heran dan akhirnya akan banyak pembelinya. Nah itulah kita tuh bagian kita dari anak-anak Tuhan. Yang ketiga, setelah kita introspeksi diri, kedua kita melekat sama Tuhan. Yang ketiga berani melangkah. Ayo maju melangkah. Jangan Tuhan udah ngasih tahu, oke kamu buka seperti ini. Kita aduh kemarin aja gagal. Aduh kemarin aja saya habis uang saya segini untuk modal. Kalau Tuhan yang suruh, berani melangkah. Barangkali kemarin kita kehilangan 50 juta, tetapi tahun ini kita mendapatkan 500 juta. Ketutup yang 50 juta. Jadi pokoknya kalau di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah katakan pada saat dalam doa kita dengan Tuhan, Tuhan bilang ya sekarang melangkah, ya melangkah. Jangan ragu-ragu, berapapun harga yang harus kita bayar. Tuhan tahu kok, kita tuh mampunya seberapa, Tuhan tahu. Jadi pada saat Tuhan bilang yes, melangkah, ambil langkah pertama, jalan, kita melangkah. Yosua itu dia asistennya Musa ya. Yosua juga bisa takut karena dia gak dikenal oleh bangsa Israel. Yang didengerin itu adalah Musa. Tapi begitu Musa mati, Yosua diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel. Makanya di Yosua 1 berkali-kali dibilang jangan tawar hati, jangan kecut hati. Dan akhirnya karena dia ada di dalam jalan-jalan Tuhan, dia berani dan ada wibawa ilahi. Dan dia Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel
masuk ke tanah perjanjian. Betapa dahsyatnya gitu. Seperti kita juga, kita nggak punya apa-apa. Kita terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Tapi kalau Tuhan udah suruh, Tuhan suruh melangkah, pasti bisa. Jadi tahun 2022 ini kita akan masuk bersama dengan Tuhan, intim sama Tuhan, denger-dengeran apa kata Tuhan. Minta ampun kalau ada hal-hal keputusan-keputusan kita kemarin yang salah atau strategi-strategi kita yang salah, dan kita mau melenturkan hati kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau sekalipun itu gak sesuai dengan pikiran kita, dan ambil tindakan melangkah. Saya percaya 2022 pasti lebih baik daripada 2021. Pasti kita akan Tuhan bawa lagi, naik lagi. Lebih lagi daripada tahun 2021. Apapun keadaannya, kita tidak dibatasi oleh keadaan-keadaan itu. Karena Tuhan yang ada di dalam kita yang melakukan ini. Jangan takut, mari melangkah masuk ke musim yang baru dengan pertolongan Tuhan. Jangan mau terkecoh dengan kegagalan-kegagalan tahun ini. Karena tahun 2022 Tuhan yang berjalan bersama kita, yang membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Shekira labata katara labata katara labata katara laba shekitira labata katara labata katara lababa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dicintai oleh Engkau, kami disayang oleh Engkau. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau sayang kami disayang oleh Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang besar bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Semua bisa meninggalkan kami, tapi firman Tuhan katakan Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, ini sudah merupakan jaminan bagi kami Tuhan. Untuk kami tidak takut melangkah masuk ke tahun yang baru, ke musim yang baru Tuhan. Perbuatlah Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Apa yang Kau kehendaki Tuhan, perbuatlah Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau ya Bapa. Kami sepakat dengan setiap kehendak-Mu. Kami katakan ya dan amin untuk setiap rencana-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk setiap kami yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Bapa, mungkin mereka masih meragukan atau sebelumnya mereka masih takut, tapi kami percaya setelah mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, timbul iman di dalam hati mereka, timbul kepercayaan, penyerahan diri yang total kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sudah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Engkau juga Allah yang menuntut kami, gereja Tuhan, untuk masuk ke tempat-tempat yang Tuhan mau, supaya agenda Tuhan terjadi, rencana Tuhan terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami yang mengikuti acara pada pagi hari ini Tuhan, supaya setiap kami terus hanya memandang kepada Engkau dan tidak memandang kepada setiap kekurangan atau kegagalan-kegagalan kami yang lalu. Karena Tuhan memberikan musim yang baru, Tuhan mengadakan yang baru,
baru. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami yang lalu. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Kami memberkati untuk para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami bersama keempat wakilnya, gembala rayon 1E, gembala-gembala kami semua Tuhan Yesus yang ada di tempat kami di House of Shalom Tuhan. Berkati Tuhan seluruh para pemimpin rohani kami, mereka yang berjaga-jaga untuk kami Tuhan, supaya kami terus ada di dalam rencana Tuhan. Urapi mereka lebih lagi, beri mereka kesehatan lebih lagi Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami berkati bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkati Indonesia. Diluputkan Indonesia dari krisis ekonomi global. Ditolong Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari tingkat pusat sampai yang di daerah. Semuanya Tuhan dikuasai oleh Tuhan. Rencana Tuhan bagi Indonesia terjadi. Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa. Indonesia akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pencurahan api Pentakosta ketiga mulai dari Indonesia, dari timur ke barat, ke Amerika, Kanada, dan akan kembali ke Yerusalem, ke seluruh bangsa. Kami semua siap bertemu muka dengan Engkau. Kami semua siap untuk mengalami Tuhan Yesus kepenuhan roh Tuhan. Karena roh Tuhan sedang dicurahkan besar-besaran. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terluput. Kami semua Tuhan bergerak Tuhan. Berpegangan tangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.